Nah ini belum cek. Cuman outputnya kamu dari mana tadi inputnya itu? Ya, harusnya ke sini. Iya, dari sini Bang. Oh ya. Belum ada suara. Kedengeran Pak di sini. Kedengarannya apa? Oh, Ini juga kedengaran.
Selamat hari Minggu, mari kita salutna. Selamat hari Minggu. Hurian itu hata, guarni minggu ta sadarion, ima minggu papaton, dung piring tatis, lapatanna hasitul sadaun ni debata. Tapuji maduhata, marede maita sebukede nomor 42 ayat sada 1 ayat 2.
Kecilin Pak, kecilin. Yang mana jadinya? Amin. Amin.
Dapat dulu dan masalah di besar-besar kalau ada bawa di keluarga rajanya sendiri nanti berbentuk ada yang selasa tanggal 7 Juli 2020 dengan hasil dalam Kelurahan Malang Betul. Nah, kedua, mereka bersetuju dulu. Mengajar pasal-pasal perbuatan saya menurut mata perkiraan menurut perkiraan tuh ingat bon berbaca terus ingat begitu bersetuju seputar dari suaranya berusaha dalam praktek pengabdian tuh orang Rosalina berusaha bermata umat Islam dengan tuh ingat rohana masih orang semua ingat terus di DKP Jemaat Khusus Resort Makassar Tabung Sumatera Utara seputar komplek Kopi Lego Sumatera Utara pas masuk waktu yang Jumat tanggal 21 Juli 2020 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Titik kedua naik menjauh masuk Pakoga Sultan Marisol Kemuliaan Pakar anaknya Wata Karasa Papakan Tuhuli Nanta Masolina Berulur Ruas Nina BB Cibubur Resort Cibubur Sian Putra Jalan Bulan Ringin Cibubur Manang Wik 10 saja Dohot Orlana Rona Ramot Imelda Burhutahayat Burmia Mata BTH Hutahayat SK Mahinan Tuhuni Inanna Rana Burbatida Ruas Nina BB Cibubur Resort Cibubur Sian Putra Panah Tebak Manang Wik itu Panas masuk dilakukan hari Sabtu tanggal 25 Juni 2020 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 1 WIB. Nah, patuluhun Ruhut Pertanian Panisanian Sedarion Konaruh Pertanian Panisanian Tangan PBO Nabatul Magdalena Bulpapan Senyo Sabun Alamat Bagas Soparatoyo Dunia Nabatul Dusul Manik Senyo Sabun Alamat Bagas Soparatoyo Dunia Nah, Bapak Ruas Namida mulai sedarion Dahulu keluarga Provinsi Madura Natai Rosmerian Kursilaga Kapol Sadabawa yang Masida dengan Komplek Gereja Manang Wisada Bidatu HKBP Harjamukti Resort Paulus Depok. Nah, palimahon jemaat yang sakit mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit. Nah, berjolo M. Gultom Sianwik Pitu dirawat di rumah sakit Cikini. Peduahon Nyonya Desiahan Berbahasa Ribu Sianwik Walu di rumah sakit Bunda Depok. Dirawat di rumah sakit Polri. Nah, Papaton Leo Munte Sianwik dirawat di rumah sakit Cikarang. Nah, Paonopon pelantikan fungsionaris periode 2024 Dot seksi periode 2020-2022. Dewan Utusan Sidode Distrik Badan Audit periode 2021-2024 Dot seksi periode 2021-2022. Nah, papituhon Gereja New Normal jadwal pelaksanaan ibadah umum Manang Dewasa tanggal 26 Juli 2020 yaitu A. Jam 6 WIB WIK 2 WIK tolu Dohot WIK 12 Bahasa Batak. B. Jam 8 WIK 6 WIK pitu Dohot WIK 8 Bahasa Batak. C. Jam 10 WIK sia WIK 10 Dohot WIK 11 Bahasa Batak. Jam 10 pitu WIK sada WIK 4 Dohot WIK 5 Bahasa Indonesia. Na pawaluhon ruas namoding
Nunga marujungolu sahala ruas inani huriata ima Restina boru nenggolan nahinan manang opujori boru umur 25 tahun tadingan ni amata opujori tapu bolon nahinan maringanan di gang kapuk komplek gereja manang wisada modding na di hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 tuudean di hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Bonani Pasogit Balige alani Jongjong Mahita. Ujung perjalanan ningolu ni dongat tahun laos pengotok kita dosude nang hita pe di sadatiki tong dosongon nasida ikom modding alani tok tong mahita mapakirimon na mangolu saliling di Portibion jala saya hubas manang sadi hari pe hita laho madadikot tanoon taingot mahatan itu hatta di pangukapas saplobat ayat 10b mertua ma akan amate di bagasat Tuhani olak nyon tutu di doktor di masohot mana sida siap paruh kilon ni nasida aina mangihut ma tu nasida na niula ni nasidai tabuan ma sude keluarga nang si solhot na tininggal hon ni dongat tanong jumulumod dingi asa anggiat ma tu hatta na mangapuli nasida alani martangiang mahita di bagasar rohat tabi. Amen, maret de mahita. Hudul mahita songoni matik ting namasa di mingguta sadarion akatik ting na mangihut boy mata jaha di warta jemaat nokta tiup be tuhatama nama mas masuhita saduhutna Marede mahita sebukede nomor arau sono pelopat ayat 1 ayat 2 huhut ma tapa pungu pilihan sada adu sada bi. Oh
Amin. Ni debata na sumurung sen saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Hata ni debata dihita. Ima tarsurat di buku 5 Musa. Bindu 10 ayat 10 tolu. Sahatu ayat 10 pitu. Ikon mar ari raya par lape-lapean ho pitu ari lelengna. Iadung di papungu ho par bue sian pardegianmu, dohot sian pangilanganmu. Jala ikon marlas ni roha ho di ari rayamu. Songoni ho dohot anakmu, dohot borum, dohot naposom bawa, dohot naposom perempuan, dohot halak lepi, dohot halak dagang, dohot dakdanak na tading di lapin, dohot perempuan na mabalu di bagasan aka hutamu. Ikon pitu ari lelengna ho mar ari raya di Jahoba de Batam, di inganan si piliton ni Jahoba. Ai pasu-pasuon ni Jahoba de Batam maho di saluhut gogo ni tanomu, dohot di saluhut ulaon ni tanganmu. Di baini ikon marlas di roha si tutuho. Ikon tolu hali di bagasan sataon ro nasa bawa di tonga-tongamu di adopan ni Jahoba de Batam. Di inganan si piliton ni Jahoba. Ima di ari raya sagu-sagu naso niasoman. Dohot di ari raya minggu. Dohot di ari raya parlape-lapean. Jala dang jadi rumar boti ro manang ise tu adopan ni Jahoba. Ganup tahe marguru tu natar lehon tanganna hombar tu pasu-pasu naung ni lehon ni Jahoba de Batam tu ho ima sahatna. Amang inang naposo bulung na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Sungguh indah firman Tuhan hari ini mengetengahkan perintah Tuhan kembali disampaikan kepada umatnya bangsa Israel. 5 Musa dalam bahasa Indonesia dituliskan di situ dengan kitab ulangan. Ulangan sifatnya memang memiliki pengertian ulangan, mengulang-ulang. Makanya di kitab Musa ini ada 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 5 Musa, dan khususnya 5 Musa ini pengulangan perintah Tuhan kepada umatnya supaya umatnya mengingat dengan segar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mengingat dengan kuat apa yang dilakukan Tuhan bagi nenek moyang mereka, diulang kembali supaya bagi generasi yang baru bisa memahami perintah Tuhan selayaknya seperti nenek moyang mereka menerima perintah di awal mulanya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini merupakan suatu perintah yang diulang bagi generasi baru, khususnya generasi dari Joshua yang pada saat itu kalau kita lihat dari kelahirannya, kita lihat dari perjalanan waktu, mereka belum ada pada saat pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Bahkan tidak melihat secara langsung yang namanya mujizat terbelahnya Laut Teberau. Maka itu perlu disampaikan kembali perintah Tuhan ini supaya mereka melakukannya di generasi mereka dan generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan berikan perintah? Kenapa Tuhan memaksakan umatnya dengan berat harus melakukan ini, harus melakukan itu? Bukankah satu perintah itu adalah satu beban yang berat? Bukankah satu perintah itu membuat semua umat, semua orang tertekan? Sama seperti hari ini, mungkin ada dari antara kita yang masih berat memasuki new normal.
pakai masker. Nggak ada pengaruhnya itu sama kita. Nah, gitu. Cuci tangan. Kebal kuman, kebal virus. Nah, begitu ya. Ya, anak sekolah minggu dan juga yang sudah tua harap jaga jarak supaya tidak sengaja menyebarkan ataupun tersebar akan virus. Nggak masalah, kan ada Tuhan. Nah, terkadang begitu. Perintah berat, susah, sukar. Padahal apa? Di balik perintah itu ada hal baik yang disiapkan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan protokol kesehatan, pasti lebih baik daripada tidak melakukan ataupun melanggar. Maka itu Bapak Ibu, ada maksud Tuhan dalam perintah hari ini. Ada 3 hal yang mau kita lihat dari perintah, yang mana kalau secara kedagingan berat untuk melakukannya. Tapi secara iman aku akan melakukannya demi Tuhanku. Ada apa di balik perintah itu? Kita kenal ya Tuhan kita yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Amin. Dia baik. Dia penuh dengan kekayaan, rahmat, hikmat, dan juga apa yang kita inginkan ada padanya. Maka sangat rindu Tuhan memberikan berkat-Nya kepada kita umat-Nya. Kerinduan Tuhan ingin memberikan begitu banyak berkat-Nya kepada kita. Kalau boleh Tuhan itu inginkan tanpa berdoa pun sampai ini berkat itu. Tapi masalahnya adalah ada penghambat. Itu masalahnya. Kalau di masa Adam dan Hawa apapun silahkan menikmati, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, silahkan. Tapi sejak generasi setelah Adam dan Hawa ada penghambat berkat Tuhan. Makanya itu dibuatlah aturan supaya diterobos yang namanya hambatan berkat Tuhan ini. Karena apa? Kebaikan Tuhan melebihi dari segalanya. Dia rindu memberkati kita dengan kesehatan. Dia rindu memberkati kita dengan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Dia mau beri semuanya. Tapi sayang, ada penghambatnya. Apa itu? Iblis. Apa itu? Kedagingan kita. Apa itu? Dosa. Maka itu setiap doa-doa kita selalu kita diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh sintua kita, oleh pendeta kita, dengan berdoa di akhir doa kita, Tuhan ampunilah dosa-dosa kami supaya tak terhambat berkat-berkat-Mu. Karena apa? Ini penghambat. Adam dan Hawa tidak lagi bebas menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Dosa. Pelanggaran, kesalahan yang dilakukannya. Oleh karena itu Tuhan buat aturan main, perintah kepada kita supaya bisa menerobos dan layak menerima berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yaitu perintah yang pertama di ayat firman Tuhan hari ini, yaitu di ayat yang ke-13. Ikon mar ari raya par lape-lapean ho. Harus beribadah kepada Tuhan. Jangan yang lain. Beribadah kepada Tuhan. Nah, mentuhankan Allah. Bukan mentuhankan patung, bukan mentuhankan pikiran, bukan mentuhankan gagasan dan ide, bukan mentuhankan awang-awang, tapi mentuhankan Allah kita. Bentuk daripada kesetiaan kita mentuhankan Dia dengan cara beribadah kepadanya. Di bangsa Israel di sini begitu banyak hari raya peribadahan yang menjadi budaya mereka supaya umat Tuhan itu tetap fokus arah hidupnya kepada Tuhan. Kalau di firman Tuhan hari ini, dari banyaknya hari raya, dia ada 3 mengangkat hari raya yang dimaksud, yaitu yang pertama hari raya Paskah. Di mana hari raya Paskah kita tahu bahwa ketika bangsa Israel diperbudakan di Mesir, mereka menderita
ketika Paskah, ketika datang yang namanya malaikat maut untuk mengambil anak-anak sulung dari mereka yang tidak melumurkan darah domba di depan pintunya, maka disitulah mulai Paskah diberlakukan. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan dibebaskan dari malaikat maut, sehingga itulah Paskah yang ditradisikan bahkan sampai sekarang dilakukan oleh bangsa Israel dan kita umat Tuhan dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Hari raya yang berikutnya di hari raya hari Minggu, ya, tiap minggunya. Nah, mereka melakukan rutin ibadah-ibadah mereka di tiap minggunya, bukan hari Minggunya, bukan, tapi tiap minggunya. Jadi seminggu sekali mereka beribadah kepada Tuhan di sinagoge, di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Nah, kita pun demikian melakukan peribadahan kita tiap minggu dan di hari Minggu. Nah, kenapa di hari Minggu? Karena kita tahu semua bahwa di hari Minggulah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Maka dengan merayakan peribadahan di hari Minggu, artinya kita merayakan Yesus itu yang bangkit dari kematian, membangkitkan kita juga. Dan yang ketiga, hari raya yang mereka lakukan adalah seperti teks ayat firman Tuhan hari ini, yaitu hari raya Parlape-lapean atau Pondok Daun. Yang mana di hari raya ini mereka memperingati kebaikan Tuhan yang sangat besar bagi leluhur mereka, bagi nenek moyang mereka, bagi opung mereka yang menyertai sampai detik itu. Bangsa Israel masih ada dan masih eksis sehingga mereka beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini perintah tidak menjadi beban bagi kita, namun inilah kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Coba kita bedakan bagaimana iman dan perasaan kita ketika tidak diizinkan beribadah di gedung gereja dengan beribadah di gedung gereja. Coba dibandingkan, sama atau tidak. Pasti akan ada pergolakan ketika kita itu tidak ke gedung gereja. Bahkan kalaupun secara aturan pemerintah kepada seluruh halayak ramai termasuk juga di rumah ibadah, bahwa anak sekolah minggu beribadah di rumah saja, itu bergejolak. Kapan kita ke gereja, kata anak-anak. Ini sudah gereja ini. Nah, kita beribadah di rumah dengan online itu sudah bergereja. Kapan kita bergereja? Bergejolak. Para orang-orang tua kita yang nggak tahu umur berapa, yang pasti mereka yang dikatakan lansia, ya, beribadah di rumah secara live atau live streaming atau rekaman, bergejolak. Nah, itulah peribadahan kita. Kalau pada saat ini diberikan kesempatan untuk beribadah di gedung gereja, ambil kesempatan itu. Ini waktunya, ini saatnya. Jangan sampai samanya gereja di rumah dengan di gedung gereja. Benar, tapi takutnya ketika di gedung gereja hanya 5 orang saja yang beribadah, lalu dilihat oleh warga sekitar, oleh pemerintah, cuma 5 orangnya, tutup gereja. Di rumah saja Pak ya, mau bilang apa? Tangkap kesempatan, ambil kesempatan. Ayo, mereka yang sesuai dengan umurnya, datanglah beribadah. Ibadah online yang lalu, dan bahkan live sekarang dilaksanakan, itu untuk orang-orang yang sudah dikhususkan untuk di rumah. Bagi kita yang memang bisa untuk bergereja, ayo datang. Jangan di zona nyaman duduk di rumah untuk beribadah secara live streaming ataupun live ataupun rekaman. Kalau betul umurnya, ayo bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya yakin kita yang hadir saat ini di gedung gereja, Tuhan melihat perjuangan kita, menerobos setiap kekakuan pemikiran, ketakutan akan virus, dan juga banyaknya yang harus dilawan, ditentang. Tapi ketika datang di gereja ini, tidak sia-sia pengorbanan kita. Amin.
Inilah yang Tuhan katakan, ayo beribadah di hari Minggu. Dan peribadahan kita sama dengan kawan-kawan seiman di seluruh dunia di hari Minggu ini. Yakinlah dan percayalah, keinginan Tuhan yang paling dalam untuk memberkati kita semua tercapai karena kita sambut itu dengan komitmen hari ini datang beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, perintah Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan. Khususnya untuk hari Minggu, kita berikan waktu khusus bagi Tuhan meskipun banyak tantangan dan rintangan. Yang kedua, yang diperintahkan kepada umatnya, ketika beribadah kepada Tuhan, bagaimana sikap hatimu, dirimu, yaitu marlas niroha di aka ari raya. Ketika bergereja, melaksanakan ibadah raya, hari-hari besar kita, hari Minggu kita, bersukacitalah. Bersukacitalah. Ini perintah. Justru dengan hari Minggu inilah kita latih diri kita melawan kesulitan dalam pekerjaan di hari-hari yang lalu. Di hari Minggu inilah kita bangkitkan sukacita melawan sulitnya, sukarnya pelajaran, perkuliahan, sekolah kita yang lalu. Di hari Minggu inilah kita bangkitkan sukacita melawan kegagalan-kegagalan yang kita lalui beberapa hari yang lalu. Baik itu melalui tes, evaluasi, ya, kinerja, tidak diterima dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, kesusahan yang lalu dilatih di hari Minggu untuk dilawan karena dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka itu dengan cara demikian di hari Minggu kita sudah membangkitkan sukacita bersama dengan Tuhan, penuh damai sejahtera. Besok hari Senin tidak beban lagi. Karena sukacita itu kita bawa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah mulai pudar, Sabtu sudah mulai menghilang, hari Minggu datang lagi dengan penuh sukacita yang berlimpah. Ini perintah. Jadi artinya, kalaupun ada beban, pendeta saya punya beban datang ke gereja ini, janganlah tambah beban. Itu salahnya. Sejak tadi malam kita siapkan hati, pikiran, kita siapkan pakaian kita siapkan durung-durung kita siapkan kendaraan kita supaya tidak bocor, supaya tidak terganggu karena bensinnya tidak ada. Kita siapkan semua, datang di jamnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Sudah disiapkan. Sudah terjadwal kita berikan waktu untuk Tuhan. Maka itu bersukacitalah, bergembiralah. Gimana Mang Pendeta bersukacita? Sukacita itu bukan sesuatu yang karena dilihat, tapi sesuatu yang di dalam. Kalau sesuatu yang dilihat, ya ampun, banyak kekecewaan, banyak. Belum lagi maaf, kalau keluar dari parkiran ini, bagi yang bawa kendaraan, pengeluaran lagi, ya kan? Kasih. Belum lagi nanti kalau sudah keluar dari wilayah gereja kita ini, makan-makan dengan keluarga, pengeluaran lagi. Kalau sesuatu yang dilihat kecewa kita. Tapi kalau kita memahami sukacita yang dari dalam, maka kita lakukan semua itu dengan kegembiraan, bahkan sampai 1 minggu ke depan. Dan dicas kembali di hari Minggu datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang kedua, ini perintah bagi kita. Marlas niroha. Bersukacitalah di hari raya, di hari Minggu, saat beribadah kepada Tuhan. Ya, maka itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan sulitnya untuk bersukacita? Ternyata ada 3 alasan mengapa sulit kita bersukacita. Yang pertama itu, coba cek dalam diri kita, kenapa sulit bersukacita dalam kehidupan sehari-hari, apalagi beribadah pada Tuhan. Karena belum membereskan masa lalu. Apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu akan berdampak pada masa kini. Maka itu akan mempengaruhi sukacita dalam kehidupan kita.
Mengapa si A orangnya itu sederhana tapi kayaknya hidupnya bahagia, tapi aku punya segalanya tapi seakan-akan tidak bahagia. Coba tanya, ada nggak beban pikirannya di masa lalu? Ada nggak terlalu banyak pikirannya? Ada, oh ternyata kebanyakan orang yang bahagia karena sudah melepaskan semua negatif-negatif dalam kehidupannya. Maka itu, apapun masa lalu kita, mari kita tinggalkan yang negatif. Kalaupun kita punya salah, punya kejahatan masa lalu, ampuni diri kita. Lalu kalau ada orang yang bersalah kepada kita, atau kita punya salah sama orang lain, ampuni mereka. Supaya tidak ada lagi yang menghantui kita, mengikuti kita bahkan di zaman sekarang ini. Dia enak-enakan tidur, kita yang kehantuan ya. Karena dikejar-kejar masa lalu. Maka itu menambah sukacita kita. Mari kita tinggalkan yang negatif, kejahatan, kesalahan, mengampuni di masa yang lalu sehingga berubah di masa kini. Yang kedua, kenapa sulit bersukacita? Karena memang ada sikap kita, sifat kita yang mau mengatur dan menguasai situasi atau seseorang. Itu kita akan kecewa. Bisa nggak kita atur COVID ini supaya ditunda lagi? Nggak bisa. Nggak bisa kita atur situasi ini. Bisa nggak kita mengatur orang? Nggak bisa. Orang lain pun punya hak untuk mengatur dirinya. Maka itu kalau ada sifat, sikap ingin mengatur orang lain, kecewanya lebih besar daripada orang yang berserah dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, sulit bersyukur. Nah, orang yang sulit bersyukur ini susah untuk bersukacita. Apapun yang Tuhan berikan, kejadian apapun dalam dirinya, bersyukur bahwa indah pada waktunya, pasti lebih lega, pasti lebih nyaman menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Nah, itu beberapa hal menjadi catatan kenapa orang sulit untuk bersukacita. Dan yang ketiga, perintah Tuhan. Selain daripada yuk hari Minggu kita beribadah pada Tuhan tanpa berpikir yang lain-lain. Yang kedua, ketika beribadah pada Tuhan, ayo bersukacita. Yang ketiga, pada saat beribadah, berikanlah persembahan kepada Tuhan. Mar'ari raya, ikon marsileon lehon hombar tu pasu-pasu na jinalo. Ketika beribadah pada Tuhan, berikan persembahan menurut berkat Tuhan yang kita terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tandanya kita beribadah kepada Tuhan adalah memberikan persembahan. Wah, berat lagi nih kalau yang namanya persembahan, berat lagi. Karena apa? Banyak pertimbangan. Selain kalau kita itu memberi persembahan, kita langsung berpikir ada pengurangan jumlah-jumlah ya, sehingga habis. Yang kedua, takutnya nanti kalau saya kasih, apalagi kasih banyak, itu diambil orang. Pak Pendeta nanti makan persembahanku bagaimana nanti itu? Aduh. Yang banyak sekali pikiran orang sehingga itu mempengaruhi orang memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun, kabar baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika memberikan persembahan, perintah yang ketiga ini adalah berikan persembahan menurut berkat Tuhan yang sudah kita terima. Ya, jangan terpaksa, aku harus kasih banyak ini supaya Tuhan kasih banyak sama aku. Bukan menurut berkat Tuhan yang akan kita terima, tapi menurut berkat Tuhan yang sudah kita terima. Ya, gitu. Kalau kita mau kasih 1 miliar untuk persembahan kita, silahkan. Apabila memang itu sesuai dengan berkat yang daripada Tuhan. Tapi jangan paksakan diri kita untuk memberikan 1 miliar dengan harapan Tuhan memberikan 20 miliar kepada kita. Jangan. Itu namanya memaksa Tuhan dan memaksa diri kita. Dan tidak sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Yaitu memberikan sesuai
dengan berkat Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, ada beberapa catatan untuk persembahan kita, apalagi persembahan yang akan kita berikan kembali nanti setelah khotbah ini. Yaitu yang pertama, yang kita berikan persembahan itu adalah kiranya persembahan yang terbaik. Saya pun berat sekali kalau pakai bahasa ini, persembahan yang terbaik. Artinya apa? Persembahan yang terbaik bukan persembahan yang asal-asalan gitu. Kalau di Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan persembahan yang hidup. Ya, bukan yang mati gitu. Bukan yang busuk gitu. Bukan yang tak berguna, tapi yang hidup. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang terbaik. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata ada orang yang memberikan persembahan, 2 orang, yaitu Kain dan Habel. Nah, ketika dia sama-sama memberikan persembahan, aturannya itu Tuhan menerima persembahannya, betul ya? Menerima persembahan mereka berdua. Tapi ternyata Tuhan memilih 1 dari antara 2. Berarti dari 2 persembahan itu ada yang terbaik. Maka itu berikanlah yang terbaik, bukan asal-asalan kepada Tuhan, bukan yang bekas, bukan yang sisa-sisa kepada Tuhan, tapi yang terbaik. Dan yang kedua, berikan persembahan sesuai dengan kemampuan kita ya, seperti ayat hari ini, sesuai dengan kemampuan kita, tidak melihat jumlahnya ya, tidak melihat siapa yang menggunakannya ya, tapi berikan sesuai kemampuan kita. Dan yang ketiga, berikan menurut kerelaan hati dengan ikhlas. Sehingga persembahan ini bukan dipengaruhi oleh situasi dan orang, tapi visi dan juga motivasi kita mengarah kepada Tuhan, memberikan kepada Tuhan. Kita nggak tahu selanjutnya persembahan ini mau diapakan, tapi sesuai dengan doa persembahan kita tiap minggunya, persembahan ini untuk memperlebar kerajaan Allah, untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Oleh karena itu, mari dengan motivasi yang sama, kita berikan persembahan kepada Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Yakinlah, kita bersuka cita dengan apa yang sudah kita lakukan, berikan kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Dan yakinlah bahwa niat baik Tuhan sejak semula ingin memberkati seluruh umatnya tercapai. Karena apa? Kita sudah melakukan perintah-perintahnya. Dan nantikanlah mujizat Tuhan. Dia memberkati di masa sulit ini. Dia akan menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Dia akan membukakan mata rohani kita melihat betapa utamanya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Dia ada bukan hanya di dunia ini, tapi dunia yang akan datang. Dia akan bersama dengan kita meninggalkan dunia ini, bahkan memasuki dunia yang akan datang, yaitu surga yang Tuhan janjikan pada kita. Oleh karena itu, doa kami seluruhnya dari Parhalado, agar kiranya apapun pekerjaan dan usaha kita berhasil. Amin. Apapun studi, belajar, kuliah, sekolah kita, di sekolah favorit atau sekolah biasa ataupun penuh dengan pergumulan, kiranya diselesaikan dengan tamat tepat pada waktunya dengan nilai yang baik. Amin. Bagi kita yang memohon berkat Tuhan melalui pamas-masuon ya, membangun rumah tangga, kiranya Tuhan menunjukkan jodohnya yang tepat, diberkati dengan kelancaran semua rencana, dan yakinlah dan percayalah ketika Tuhan membangun itu, memberikan damai sejahtera bagi kita. Tidak sia-sia orang yang datang kepada Tuhan dan menaati seluruh perintahnya. Dan ketika pulang kita dari gereja ini, saya yakin dan percaya dengan senyuman, Tuhan menyertai saya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seluruh jemaat-Mu di gedung gereja ini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah,
yang bersama-sama dengan kami beribadah secara live, kami berdoa Tuhan, bersatu hati mengucap syukur bahwa Tuhan memiliki niat yang sangat baik ingin memberkati kami. Namun sayangnya sebagai manusia begitu banyak kelemahan kami. Kami sulit untuk bersyukur, untuk taat, melakukan semua perintah dan firman Tuhan. Oleh karena itu, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga jadilah kehendak Tuhan, berkat-Mu tercurah, dimudahkan semua yang kami lakukan, dilancarkan semua rencana kami, sekolah kami selesai tepat pada waktunya, dan bahkan yang ingin membangun rumah tangga, agar kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, dan keluarga kami percaya diberikan keharmonisan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dapat melakukan sesuai dengan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa dalam sukacita besar bersama dengan jemaat Tuhan yang sudah Tuhan berikan seorang putra di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu kepada keluarga Rajayani Sianturi Inang Boru Gultom, yang mana seorang putra Tuhan berikan dalam kelahirannya. Kami berdoa agar kiranya putra mereka sehat, kuat, dan bertumbuh dengan normal. Demikian juga dengan orang tuanya, Tuhan memberikan kekuatan untuk membesarkan dan Tuhan memenuhi segala keperluannya. Demikian juga kami berdoa untuk beberapa jemaat yang bersukacita karena akan diberkati oleh Tuhan membangun rumah tangga, yaitu kami mendoakan Saibun Manurung dengan Rosarina Boru Sinaga. Demikian juga kami mendoakan Marison Parulian Pak Pahan dengan Rona Ramon Imelda Boru Hutahayan, yang mana mereka ingin membangun rumah tangga, hanya Tuhan saja yang memberkati. Oleh karena itu Tuhan, siapkanlah mental iman mereka membangun rumah tangga sehingga damai sejahtera Allah memenuhi mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan beberapa jemaat Tuhan yang sudah terpilih sebagai fungsionaris dan juga seksi-seksi yang sudah dilantik di jam 8 tadi pagi. Tuhan, kami berdoa agar kiranya siapapun yang terpilih, dia memberikan hidupnya sebagai persembahan yang terbaik, melayani Tuhan melalui gereja-Mu HKBP Cibubur ini, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan semuanya membangun iman jemaat. Kami juga mendoakan, mungkin ada dari antara kami jemaat Tuhan yang lemah tubuhnya dan yang sakit. Tuhan, kami berdoa agar kiranya apapun sakit penyakit kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasa. Khususnya beberapa jemaat Tuhan yang masih dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, kami mendoakan pulihkan jugalah mereka Tuhan. Khususnya untuk Amang M. Gultom dari Wik 7 dirawat di rumah sakit Cikini. Inang Nyonya D. Siahaan Boru Pasaribu dari Wik 8 yang dirawat di rumah sakit Bunda Depok. Demikian juga kami mendoakan Amang A. Pangaribuan dari Wik 10 dirawat di rumah sakit Polri. Kami mendoakan Amang Leo Munte dari Wik 11 dirawat di rumah sakit Lipo Cikarang. Berkati mereka Tuhan, agar kiranya apapun saran dari medis, tindakan daripada rumah sakit, kiranya menambah pemulihan dan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Kami juga mendoakan untuk keluarga jemaat yang berduka cita karena inang kami, ibu kami tercinta Opung Jori Boru sudah meninggalkan kami dan di rumah Bapa di surga. Oleh karena itu, kiranya setiap kami yang ditinggal, khususnya keluarga besar, kiranya diberikan penghiburan, kekuatan, dapat bangkit kembali. Yang bersaudara, yang berkeluarga, semuanya dipersatukan untuk maju ke depan, melakukan kehidupan kami dengan baik sesuai dengan nasihat ajaran
daripada orang tua kami ini Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga mendoakan dengan penuh sukacita dan gembira bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang bersukacita karena ulang tahun mereka di minggu-minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, agar kiranya mereka diberikan panjang umur. Dengan panjang umur ini mereka bisa mengukir sejarah kehidupan mereka untuk memuliakan nama Tuhan saja. Tak lupa juga kami mendoakan bangsa dan negara di mana Tuhan tempatkan kami saat ini, yaitu di bangsa Indonesia, agar kiranya di bawah pemerintahan kepemimpinan dari Bapak Joko Widodo sebagai presiden kami, tambahkan hikmat sehingga apapun yang menjadi keputusannya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya mengatasi virus COVID-19 ini. Kami selalu mendoakan agar kiranya Tuhan memberikan solusi jalan keluar, sehingga kami rakyat Indonesia ini tetap tenang, damai dalam perlindungan dan kasih Tuhan selama kami masih diberikan kesempatan untuk menjadi warga di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Marinde Mahita sian buku ND nomor 600 siapulu sada Huhud Papungu Pelian Tujolo. Kiki
tatangiakon ma peliata tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon-leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasaat hami ma sianan lehon mi tu hami pelan nami tuho. Sai jalomai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asa huparhasia kami pelanon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti tondim, asalam utanda hami godang nisi leon-leon mi tu hami, asalam girgir hami mandok maulate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banotongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluas siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dami, jaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaur honma damina tutondim. Selamat hari Minggu ma di tasaluhutna, mulak mahamu di bagasan dame sian pudi. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.